Angin malam menyusup masuk lewat celah-celah anyaman bambu dinding gubuk tua itu, membawa hawa dingin yang menggigit tulang. Lentera minyak yang menggantung di sudut ruangan memancarkan cahaya kuning redup, membuat bayangan Mbah Karyo terlihat besar dan menakutkan di dinding. Di hadapannya, seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun duduk bersila dengan tubuh tegap, tapi mata yang lelah. Namanya Pak Surya, seorang duda yang dulunya disegani di desa karena kekayaannya. Namun nasib buruk datang bertubi-tubi. Usaha bangkrut, anak perempuannya pergi merantau tanpa kabar, dan tubuhnya semakin renta. Namun yang paling menyakitkan adalah bisik-bisik para tetangga yang mengejek keperkasaannya yang telah luntur. Seorang lelaki tanpa harga diri, begitulah mereka menyebutnya. Mbah Karyo, dukun tua yang tinggal di ujung desa, menatap Pak Surya dengan senyum yang menyimpan banyak rahasia. Sudah banyak lelaki yang datang ke pondoknya dengan harapan mengubah nasib, dan banyak pula yang akhirnya menyesal. Keinginanmu bukan sesuatu yang mustahil, ucap Mbah Karyo. Suaranya berat seperti guntur di kejauhan. Perlahan dia membuka sebuah peti kecil dari kayu jati dan mengeluarkan sebuah cincin hitam legam. Batu cincinnya berkilau aneh, seperti menghisap cahaya di sekitarnya. Cincin ini bukan benda biasa. Ia akan memberimu kekuatan, kejayaan, bahkan kembalinya kejantanan yang kau rindukan. Tapi ingat, setiap kekuatan besar datang dengan harga. Pak Surya mengangguk pelan. Ia tahu tidak ada yang gratis dalam dunia ini, terlebih dari seorang seperti Mbah Karyo. Harga pertama, kamu harus membayar mahal cincin ini. Harga kedua, kamu harus menanam terong ungu di sekeliling rumahmu. Tapi ingat, terong itu tidak boleh dijual, harus kau bagikan cuma-cuma hanya kepada para ibu-ibu di desa. Pak Surya mengerutkan dahi. Permintaan itu aneh, bahkan terdengar konyol, tapi ia menahan diri untuk tidak bertanya. Syarat ketiga akan datang lewat mimpi, lanjut Mbah Karyo. Dan hanya kamu yang akan tahu, langgar satu saja, maka kekuatan cincin ini akan berbalik menghancurkanmu. Pak Surya menggenggam cincin itu dengan tangan bergetar, namun matanya bersinar penuh harapan. Saya siap, Mbah. Malam itu angin di luar pondok terasa berhenti sesaat. Seolah waktu sendiri sedang mengawasi transaksi rahasia antara manusia dan kekuatan yang tak terlihat. Dan ketika malam menjelang, mimpi itu datang. Malam menelan desa Banyuwinangun dalam keheningan. Rumah-rumah petani telah padam lampunya, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang menemani malam. Di dalam kamarnya yang sempit, Pak Surya tertidur dengan cincin hitam masih melingkar di jari manis kanannya. Cincin itu dingin, seakan memiliki denyut kehidupan sendiri. Dan saat malam benar-benar dalam, mimpinya datang. Ia berdiri di tengah ladang yang asing, dikelilingi tanaman terong ungu yang menjulang tinggi, lebih tinggi dari manusia. Kabut menyelimuti tempat itu, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan mengalun lirih. Lalu muncullah sosok perempuan. Rambutnya panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Gaunnya putih tapi penuh bercak tanah dan darah. Wajahnya tertutup rambut, tapi suara tawanya nyaring dan menggema di telinga Pak Surya. Kau ingin hidupmu kembali jaya, Pak Surya? Tanyanya dengan suara yang melengking tapi memikat. Pak Surya tak bisa menjawab. Mulutnya terkunci, kakinya membeku di tempat. Tanamlah terongmu dan bagikan pada para ibu. Tapi ingat baik-baik, bisik perempuan itu sambil mendekat. Jangan berikan pada perempuan yang hamil. Jangan biarkan satu butir pun jatuh ke tangannya. Itu akan menjadi akhir dari segalanya. Seketika suara petir menggema, dan ladang itu berubah menjadi kuburan tua. Sosok perempuan itu menghilang, menyisakan canda tawa yang melengking di kejauhan. Pak Surya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya berdegup kencang, dan cincin hitam di jarinya terasa hangat, seolah ikut menyerap mimpi tadi. Keesokan harinya, tanpa membuang waktu, Pak Surya mulai mengolah tanah di pekarangan rumahnya. Ia membeli bibit terong ungu dari kota, memilih yang paling subur dan cepat tumbuh. Tetangga-tetangga sempat menertawakannya, menganggapnya sudah gila.
Seorang duda tua sibuk menanam terong. Namun hanya butuh waktu beberapa minggu dan keajaiban mulai terasa. Tubuhnya yang semula rapuh perlahan terasa lebih kuat. Setiap pagi ia bangun lebih segar, lebih bertenaga, dan lebih muda. Kulitnya mengencang, matanya kembali tajam, bahkan suaranya berubah menjadi berat dan berwibawa seperti zaman mudanya. Para ibu-ibu desa mulai memperhatikannya. Ada yang datang hanya untuk mengobrol, ada pula yang terang-terangan meminta hasil panennya. Pak Surya memberikannya dengan murah hati, asal bukan pada yang sedang hamil. Ia menolak dengan sopan setiap ibu yang tengah mengandung. Namun, tak semua tahu bahwa larangan itu datang dari syarat yang tak bisa diabaikan. Sampai suatu hari, datanglah sosok yang akan mengubah segalanya. Seorang wanita muda yang memperkenalkan dirinya sebagai menantu dari besannya dan sedang hamil tua. Pagi itu, suasana desa Banyuwinangun lebih hangat dari biasanya. Matahari bersinar cerah dan suara burung berkicau bersautan di antara pepohonan. Pak Surya sedang memanen terong ungu yang tumbuh subur mengelilingi pekarangannya. Warna ungu buah itu tampak begitu pekat, mengilap seperti lilin, seolah bukan tanaman biasa. Baru saja ia hendak membawa keranjang pertamanya ke teras, sebuah suara lembut memanggil dari balik pagar bambu. "Permisi, Bapak Surya." Pak Surya menoleh. Seorang perempuan muda berdiri di sana, wajahnya ayu tapi pucat. Rambutnya digelung rapi mengenakan kebaya abu-abu dan perutnya tampak buncit, jelas sedang hamil besar. Di balik kelembutan penampilannya ada aura aneh yang tidak bisa Pak Surya jabarkan. Matanya dalam, terlalu tenang, terlalu dingin. "Saya Ningsih, menantu dari besan Bapak yang tinggal di seberang bukit. Saya dengar Bapak suka berbagi sayuran. Terong ungu ya?" Pak Surya merasa kerongkongannya tercekat. Ia tidak pernah mendengar punya besan di seberang bukit, apalagi menantunya. Tapi entah mengapa, tubuhnya terasa kaku, seperti tidak bisa menolak. "Ayo masuk, Nak. Silakan duduk dulu," ucapnya ragu. Ningsih tersenyum, tapi senyumnya tidak menjalar ke mata. Ia melangkah masuk dengan anggun, nyaris tidak menimbulkan suara. Ia duduk di bale-bale kayu dengan tenang, tangan mengelus perutnya sambil memandangi sekeliling pekarangan. "Terong-terong ini tampak lezat sekali, Pak. Boleh saya bawa pulang beberapa?" tanyanya halus. Pak Surya menelan ludah. Jantungnya berdegup cepat. Larangan dalam mimpinya kembali terngiang. Jangan berikan pada perempuan hamil, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Namun, tatapan Ningsih kini berubah tajam. Sorot matanya menembus langsung ke dalam pikirannya. Dalam sekejap, Pak Surya merasa seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Tentu. Boleh," katanya dengan suara berat, tanpa sadar mengambil buah terong dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Tangan Ningsih menyentuh tangannya. Dingin. Terlalu dingin. Begitu buah itu berpindah tangan, angin berdesir kencang seolah cuaca tiba-tiba berubah. Ningsih tersenyum lebar, senyum yang kini memperlihatkan barisan gigi yang aneh. Terlalu banyak. Terlalu putih. Terlalu sempurna. "Terima kasih, Pak Surya, saya akan kembali. Kita akan sering bertemu sekarang," bisiknya lirih. Dan tanpa menunggu izin, ia berjalan keluar perlahan, meninggalkan aroma melati yang menusuk. Pak Surya terdiam. Kepalanya mulai pening. Tanah di bawahnya seperti bergoyang. Cincin hitam di jarinya terasa membakar. Malam harinya, mimpi buruk datang tanpa ampun. Ia kembali berada di ladang terong, tapi kini ladang itu terbakar. Asap hitam mengepul dari tanah. Di ujung ladang, perempuan berambut panjang berdiri lagi. Kali ini wajahnya terlihat. Wajah yang indah tapi membusuk sebagian, dengan bola mata yang hanya satu. Mulutnya sobek hingga ke pipi. "Kau melanggar, Pak Surya. Kau telah membukakan pintu." Pak Surya terbangun dengan jeritan menggema. Di luar rumah terdengar suara tangisan bayi. Tapi dari mana? Ia tinggal sendirian. Tangisan bayi itu terdengar lirih, jauh tapi cukup jelas untuk membangunkan Pak Surya dari tidur yang dipenuhi peluh dingin. Ia duduk di ranjang, jantungnya berdentum keras di dada. Ruangan kamarnya remang-remang,
hanya diterangi cahaya bulan yang menerobos dari jendela. Tangisan itu terdengar lagi. Pak Surya berdiri, berjalan ke jendela, dan menyingkap tirai. Di bawah pohon mangga tua di pekarangannya, ia melihatnya. Sosok Ningsih berdiri menghadap ke pohon, membelakangi rumah. Di gendongannya seolah ada bayi yang dibungkus kain putih bergerak-gerak halus. Tapi tubuhnya tampak aneh. Bagian punggung kebayanya bolong seperti robek lebar, dan dari lubang itu mengintip tulang belakang yang menonjol. Pak Surya mundur dengan napas tercekik. Ia terpeleset dan jatuh ke lantai kayu. Suara itu menghilang. Ketika ia berani mengintip lagi, sosok itu tak ada. Besok paginya tubuh Pak Surya lemas. Ia duduk termenung di beranda, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi terong-terong di pekarangan tampak layu, sebagian menghitam seolah mulai membusuk dari dalam. Dan ketika hendak mencabut satu pohon, akar terong itu terasa basah, lengket, seperti dilumuri darah. Ia menatap tangannya. Ada cairan merah pekat di sana. Bukan getah. Pak Surya terguncang. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh terus berdatangan. Ada suara bayi menangis di kamar mandi, meski rumahnya kosong. Beberapa kali ia melihat bayangan perempuan berkebaya lewat di antara tanaman terong. Dan para ibu-ibu yang biasa datang mengambil hasil panen satu persatu jatuh sakit. Tubuh mereka membiru, perut membesar tak wajar, mata membelalak seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Mereka mengigau dalam tidur, menyebut nama yang sama. Pak Surya mulai dikucilkan. Warga mulai berbisik tentang kutukan terong, menyalahkan Pak Surya sebagai pembawa celaka. Tapi yang lebih menakutkan dari semua itu adalah ketika ia menemukan kain putih kecil di depan pintu rumahnya berlumur darah dengan sisa tali pusar di dalamnya. Pak Surya gemetar, tak sanggup menyentuh benda itu. Ia tahu bayi itu tak pernah lahir. Ia tak pernah ada. Ia adalah bagian dari syarat terlarang yang dilanggar. Dan sosok Ningsih? Ia tidak datang lagi. Tapi tiap malam ada suara derap kaki di atap rumah. Ada tawa halus dari loteng, ada bisikan lirih di balik dinding. Kita belum selesai, Pak Surya. 3 malam berturut-turut, Pak Surya tidak tidur. Wajahnya kuyu, matanya sembab, rambutnya mulai memutih terlihat berantakan. Rumahnya kini seperti sarang setan. Lampu sering padam sendiri, air sumur menjadi bau amis, dan suara-suara tak terlihat semakin sering berbisik di telinganya. Namun pagi itu, ketukan pintu menggema di seisi rumah. 3 kali. Pelan tapi tegas. Pak Surya mengintip dari jendela. Seorang pria tua berdiri di depan pintu. Tubuhnya kurus tinggi, mengenakan jas coklat tua yang lusuh, dengan peci hitam yang tampak kusam. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam dan menusuk. Di tangannya ia membawa tongkat kayu hitam pekat. "Saya Haji Darman," ucapnya begitu pintu dibuka. "Saya besanmu." Pak Surya membatu. Ia tak pernah punya besan bernama itu. Namun suara pria itu terdengar meyakinkan, dan entah kenapa, tubuh Pak Surya menepi memberi jalan. Haji Darman melangkah masuk. Aroma kemenyan menyeruak bersamaan dengan kehadirannya. "Anak saya, Ningsih, sudah lama hilang, tapi ia selalu kembali ke tempat yang membuka pintu untuknya." Pak Surya tertegun. "Maksud Bapak? Dia bukan manusia?" Haji Darman mengangguk pelan. "Ningsih mati 7 tahun lalu saat sedang hamil. Diterkam hantu saat berjalan pulang dari pasar malam. Mayatnya tak ditemukan utuh, hanya perutnya yang terbuka dan bayinya hilang." Pak Surya merasa lututnya lemas. Ia terduduk. "Selama 7 tahun ini," lanjut Haji Darman, "Ningsih jadi sundel bolong. Ia mencari bayi. Ia mencari rumah untuk menetap. Dan sayangnya, cincin di jarimu memanggilnya." Pak Surya ingin mencabut cincin itu, tapi kulit di sekeliling cincin telah menghitam dan membatu. Ia seperti menempel abadi. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" tanya Pak Surya putus asa. Haji Darman menatap tajam. "Kau harus menemui dia. Jangan lari. Kau harus bawa dia kembali ke tempat kematiannya. Tapi ingat, malam Jumat ini, di batas pemakaman lama, saat bulan paling bulat, itu satu-satunya waktu gerbang alam bisa dibuka." Pak Surya mengangguk walau jiwanya bergetar hebat.
Ia tahu ini bukan sekadar permainan pesugihan lagi. Ini sudah menjadi perkara hidup dan mati, atau lebih buruk perkara antara hidup dan mati. Malam Jumat pun datang. Langit mendung, tapi bulan tetap menembus awan, bundar dan pucat. Pak Surya menapaki jalan setapak menuju kuburan tua di balik bukit. Tangannya membawa bungkusan kain putih, berisi terong terakhir dari pekarangan, yang tumbuh paling besar, paling hitam dan berdenyut seperti jantung. Dan di ujung pemakaman, di antara nisan tua yang miring, berdiri sosok perempuan berkebaya. Rambut panjang menutupi wajahnya. Perutnya besar. Dan dari punggungnya menganga lubang hitam yang mengeluarkan cairan busuk. "Aku menunggumu, Pak Surya." Langkah Pak Surya terhenti di depan nisan berlumut. Angin malam berdesir pelan, membawa aroma bunga kemboja dan tanah basah. Sosok perempuan itu masih berdiri di sana, tak bergerak, hanya gaunnya yang berkibar diterpa angin. Dari lubang di punggungnya keluar suara lirih seperti desahan bayi, menangis, memanggil, merintih. Pak Surya ingin lari, tapi langkahnya terkunci. "Aku sudah memenuhi syaratmu, Ningsih," ucapnya pelan, tangannya gemetar memegangi bungkusan kain putih berisi terong terakhir. Sosok itu mengangkat kepala. Rambutnya perlahan bergeser menampakkan wajah cantik yang pucat dengan mata sembab penuh darah. Namun senyumnya ganjil seolah terukir permanen. "Kau beri aku rumah, kau beri aku bayi." Pak Surya menggeleng lemah. "Itu bukan bayi, itu hanya buah terlarang." Sosok Ningsih mendekat, langkahnya ringan seolah tak menyentuh tanah. "Tapi aku merasa hidup, Pak Surya. Rumahmu hangat, suaramu ramah. Aku ingin menetap." Pak Surya terdesak. Ia menatap tanah di sekitarnya, kuburan tua. Nisan-nisan terjatuh beberapa retak dan di salah satunya tertulis samar. Ningsih binti Darman, wafat 11 Rabiul Akhir 2018. Seketika tanah di bawah nisan itu bergetar. Dari celah tanah yang retak muncul kabut pekat dan bersamanya muncul suara lantang. "Pulanglah, anakku." Itu suara Haji Darman. Tapi bukan dari tubuh, melainkan dari balik liang lahat. Sosok Ningsih memekik. Suara melengkingnya memecah malam. Rambutnya melambai liar, dan dari lubang punggungnya muncullah tangan-tangan kecil, tangan bayi, merangkak keluar perlahan, menangis bersama. Pak Surya terjatuh, merangkak menjauh. Cincin hitam di jarinya kini berdenyut kuat, panas membakar hingga ke tulangnya. "Kalau kau ingin aku pergi," Ningsih berkata sambil melayang di atas nisan, "berikan darahmu. Tanda ikatan kita berakhir." Pak Surya menatap jari manisnya. Cincin itu menyala merah. Tanpa ragu lagi ia mengambil batu nisan pecah dan menghantam tangannya sendiri. Darah mengucur, jari manisnya patah, cincin itu terlepas, jatuh ke tanah, lalu terbakar dalam cahaya merah menyala, sebelum akhirnya menghitam dan hancur jadi debu. Sosok Ningsih menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Lubang di punggungnya menyusut, tangan-tangan bayi menariknya ke dalam pusaran kabut, dan suara tangis berubah menjadi jerit kesakitan. Dalam sekejap semua hening, kabut menghilang. Tanah pemakaman menjadi diam. Pak Surya terduduk lemas, jari berlumuran darah, tubuh gemetar tak kuasa berdiri. Di hadapannya hanya tinggal nisan tua dan kain putih kosong yang diam di tanah. Tak ada bayi, tak ada Ningsih, tak ada suara dari Haji Darman. Malam itu ia pulang dengan tubuh luka, namun beban di dadanya terasa terangkat. Namun, di halaman rumahnya, ia menemukan satu hal terakhir. Sebuah pot kecil, dengan tunas terong ungu yang baru tumbuh. Pagi itu langit tampak biasa. Burung berkicau, matahari muncul dari ufuk timur dengan malu-malu. Namun bagi Pak Surya, pagi itu terasa berbeda. Ia menatap pot kecil di depan rumahnya dengan perasaan bercampur, lega, takut, dan bingung. Tunas terong ungu itu tumbuh dari pot yang semalam kosong. Tapi yang membuatnya bergidik, daunnya seperti urat tangan manusia. Halus, berwarna hijau pucat dengan semburat merah keunguan di tepinya. Dan batangnya hangat, hangat seperti nadi yang masih berdenyut. Ia memindahkannya ke belakang rumah, berharap tanaman itu layu dengan sendirinya. Tapi keesokan harinya, tunas itu sudah tumbuh setinggi betis. 2 buah kecil menjuntai, dan satu di antaranya menangis lirih saat disentuh. Pak Surya ingin membakar tanaman itu, tapi begitu ia membawa korek api, lidah apinya padam sendiri.
Sejak malam itu, rumahnya tak lagi dihantui penampakan. Namun suara tangisan bayi tetap terdengar, lebih halus, lebih dekat, seolah berasal dari tanah. Ia mulai menyadari, meski Ningsi telah kembali ke kubur, warisan kutukannya belum selesai. Tiap malam Jumat, tanaman itu tumbuh semakin besar. Tiap kali tunas baru muncul, Pak Surya bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah pemakaman sambil memegang bayi. Bayi dengan wajah setengah manusia, setengah buah terong, dan suara lembut yang memanggilnya. Bapak. Pak Surya tak pernah menikah lagi. Warga desa mulai melupakannya, menghindari rumahnya seperti wabah. Dan pada suatu malam kelam, 7 minggu setelah malam kuburan itu, ia menghilang. Rumahnya kosong. Pekarangannya ditumbuhi terong-terong raksasa dengan bentuk aneh. Ada yang menyerupai tangan bayi, ada yang berbentuk kepala mungil dengan mulut terbuka. Dan dari salah satu bunga, muncul tangisan kecil yang hanya terdengar saat bulan penuh. Dan di antara semak, berdiri sosok perempuan berkebaya dengan rambut panjang menutup wajah. Ia menggendong bayi yang tak pernah benar-benar lahir. Senyumnya menganga, lubang di punggungnya membusuk, tapi matanya menatap penuh cinta. Aku dan Pak Surya akan tinggal di sini selamanya. Selesai. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.